Salam, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kita memiliki perbedaan suku, kelas sosial, tingkat ekonomi, pendidikan, hingga lingkaran pertemanan. Namun di hadapan Allah, tidak ada sekat yang memisahkan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi sekat-sekat eksklusif yang membatasi kasih. Kita dipanggil bukan untuk hidup dalam kelompok-kelompok yang seragam dan tertutup, melainkan untuk membangun persekutuan yang heterogen, terbuka, saling merangkul dengan ketulusan. Mari kita tinggalkan kenyamanan kelompok kita sendiri dan mari kita belajar menerima sesama tanpa syarat. Untuk itu, marilah sambil berdiri dan menyembah Tuhan, kita bersama akan mengangkat pujian dari PKJ 13 bait yang pertama dan yang kedua. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian.
Umat Tuhan, dengarlah nats pembimbing bagi kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita mengambil saat teduh. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami ada di hadapan Bapa. Di dalam kerendahan hati kami mengakui atas segala dosa dan lemah yang kami lakukan. Baik itu dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, hati sesama kami. Karena itu ya Bapa, kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa untuk segala dosa dan salah kami. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan ini, untuk pengakuan ini. Terpuji nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, maka sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas.
Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan Yesus tiada berhenti, lebar panjang tinggi, alam tak terperi, walau melampaui akal kita yang pandai. Dengan orang kudus, kasih yang kekal. Jemaat Tuhan, kita akan berbalas-balasan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan terambil dari Mazmur 112. Saya jemput kita berdiri. Mazmur 112. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut akan kabar buruk. Hatinya kukuh, ia tidak akan takut. Dengan murah hati ia membagi-bagi kepada orang miskin. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Kasih yang benar takkan kita ada sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kor Musik Rayon Sion, Gemit Kaisarea, BTN.
Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk masuk dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terpilih di dalam Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi yang diberkati Tuhan saat ini, kami anak-anak-Mu ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Hamba Tuhan, Mama Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua Bapa, sehingga firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan berfirman bagi kami, sebab kami siap mendengar melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan menghidupi firman itu dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom.
Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin beberapa dari kita pernah melihat ada postingan video tentang sebuah program reality show eksperimen sosial yang terkenal di Amerika. Judulnya adalah What Would You Do? Atau apa yang akan kamu lakukan? Di acara ini ada kamera tersembunyi yang merekam bagaimana orang-orang biasa hidup di kota besar itu diuji kepekaan sosialnya. Ketika ada aktor yang akan bermain di situ, dia akan berpura-pura pingsan. Kadang-kadang dia berpura-pura kelaparan atau ditindas di depan umum. Kamera ini akan merekam bagaimana reaksi orang-orang di sekitarnya ketika melihat hal itu terjadi. Dan hasilnya ada beberapa orang yang akan memilih berhenti, memberi dia makan, membelanya, tetapi hasil yang terbanyak adalah orang lewat begitu saja. Bapak Saudara, secara psikologis ini disebut bystander effect, di mana sebuah kondisi semakin banyak orang melihat suatu keadaan, melihat suatu kejadian, justru semakin sedikit rasa tanggung jawab pribadinya untuk bertindak. Biasanya kalau di Kupang ada kecelakaan, mungkin awal-awal ketong tergerak untuk pi meloi. Tapi kalau ketong lihat orang berkerumun banyak, biasanya banyak dari kita memilih untuk jalan, pasti ada yang urus. Nah, Bapak Saudara, fenomena ini mengajarkan kepada kita bahwa seringkali kita ada dekat dengan penderitaan, kita ada dekat dengan kesusahan orang-orang di sekitar kita, tetapi kita tidak benar-benar hadir di sana. Kita melihat penderitaan itu, kita melihat pergumulan itu, tetapi kita tidak menemani. Kita tahu bahwa ada banyak orang terluka di sekitar kita, tetapi kita tidak mau merawat. Dan hari ini melalui teks pembacaan Injil Lukas pasal 10 ini, Tuhan Yesus ingin menolong kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai gerejanya, untuk menyelaraskan detak jantung gereja dengan tema kita, gereja yang hadir, menemani, dan merawat. Bapak Saudara, melalui kisah yang sangat terkenal ini, Tuhan Yesus menantang kita semua. Apakah gereja hanya sekedar gedung tempat orang-orang percaya berkumpul? Ataukah kita adalah tubuh Kristus yang bergerak keluar, yang menemani dan merawat yang terluka? Mama, kisah ini sebenarnya adalah bagian dari jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan ahli Taurat yang mencobai Yesus. Ketika ia bertanya, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ternyata dalam percakapan untuk memperoleh jawaban ini, memperoleh jawaban tentang bagaimana dia bisa mendapatkan hidup yang kekal, jalannya adalah melakukan hukum kasih. Kasih kepada Tuhan Allah dan juga kepada sesama. Sehingga ahli Taurat ini merasa tertantang dan dia melontarkan lagi pertanyaan. Oke, tentang Allah beta su tahu. Tetapi sekarang tentang sesama. Siapakah sesamaku manusia? Bapak Mama, sebenarnya ahli Taurat ini ingin membuat batasan dan dia ingin Yesus memberikan batasan itu. Tentang siapa orang yang layak ditolong dan siapa orang yang boleh diabaikan dalam kehidupan ini.
Dia sengaja melontarkan kembali pertanyaan ini supaya Tuhan Yesus sendiri yang memberi batasan untuk membenarkan apa yang selama ini mereka buat. Mama, banyak kali gereja, saudara dan saya pun melakukan hal ini. Ketika akan memberi pertolongan, tidak jarang kita mulai pasang kriteria yang sebenarnya untuk memberi batasan, supaya kita bisa memilih dan memilah mana sesama yang layak ditolong dan mana yang boleh diabaikan. Dan akhirnya kita menjadi gereja yang pandai bicara tentang kasih, tetapi sulit untuk mewujudkan kasih. Dan hari ini lewat perenungan firman Tuhan di bawah tema gereja hadir, melayani dan merawat, kita kembali diingatkan tentang esensi gereja yang sesungguhnya. Gereja yang hadir tidak diukur dari seberapa megah gedung yang kita bangun untuk berkumpul, atau seberapa padat jadwal ibadah dan pelayanan yang kita lakukan. Gereja yang hadir adalah gereja yang berani melangkah keluar di jalan-jalan yang sunyi, di tempat di mana orang-orang sedang dirampok oleh kemiskinan, ditelanjangi oleh ketidakadilan, dan dipukuli oleh keputusasaan. Gereja harus hadir yang seperti ini. Sehingga ketika orang melihat gereja, ketika orang melihat anggota dari tubuh Kristus, yaitu Papa, Mama, dan saya, mereka melihat Allah dan memuliakan Allah. Amin kok. Untuk memahami betapa radikalnya panggilan yang Tuhan Yesus mau sampaikan bagi gereja hadir dan memahami serta merawat ini, kita perlu lihat realitas budaya abad pertama di Yudea. Yang pertama, kita perlu melihat tentang medan jalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Jalan ini sekitar 27 km. Gersang, dipenuhi tebing batu yang terjal, tikungan buta, sehingga pada abad pertama itu jalan ini dijuluki sebagai Adumim atau jalan berdarah. Karena disinilah tempat penyamun berkumpul. Ketika Tuhan Yesus menceritakan ada seorang yang dirampok, telanjang, dan dipukuli sampai setengah mati, para pendengar cerita Tuhan Yesus pada waktu itu tahu betapa kritisnya orang ini. Tahu bahwa itu kenyataannya. Tahu bahwa kondisinya sangat ekstrim. Dan orang ini membutuhkan kehadiran sesama dengan segera. Kalau tidak, dia akan mati. Dan di dalam cerita ini ada dua tokoh agama terhormat yang lewat. Satu imam dan satu seorang Lewi. Kenapa mereka melintasi jalan di seberang? Bapak Mama, menurut hukum Taurat dalam Imamat 21, seorang pelayan altar akan menjadi najis dalam ritual ketika dia menjamah orang mati atau orang yang berdarah. Sehingga kita membaca pada saat mereka yang akan ada dalam ritual pelayanan mezbah ini memilih jalan seberang, itu dikarenakan mereka tidak mau najis. Mereka akan pergi ke Yeriko, mereka akan beribadah, sehingga mereka memilih menjaga kesucian ritual mereka. Mereka tidak mau ambil resiko. Kalau mereka sampai di sana, sampai bersentuhan dengan orang yang berdarah dan hampir mati, mereka tidak bisa ada dalam pelayanan. Mereka gagal hadir. Mereka melihat penderitaan ini dari kejauhan, tetapi memilih melintas di seberang jalan. Bagi mereka agenda institusi agama lebih penting daripada nyawa yang tergeletak di jalan.
Dan pahlawan dalam cerita ini adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini musuh bebuyutan orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah ras pengkhianat iman. Mereka disebut bastar atau darah campuran. Mereka adalah orang Yahudi yang kawin dengan bangsa lain. Dan mereka juga disebut penyesat. Di mata orang Yahudi, tidak ada namanya orang Samaria itu baik. Sehingga ketika Tuhan Yesus menampilkan gambaran tentang seorang Samaria yang baik, seorang Samaria yang kemudian menjadi pahlawan, ini sebuah pengkhianatan budaya yang luar biasa bagi ahli Taurat dan orang Lewi. Tidak ada orang Samaria yang baik. Tapi ayat 33 dituliskan, lalu datanglah seorang Samaria. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya. Kata kunci di sini adalah ia pergi kepadanya. Ia tidak berdiri di seberang jalan sambil foto atau buat konten tentang penderitaan orang ini. Tetapi dia pergi mendekatinya. Dia tidak hanya berbisik, kasihan dia setengah mati nih. Tetapi dia menghampirinya, merawatnya, mendekatinya. Dia masuk ke dalam ruang penderitaan korban ini. Bapak Mama, ini sebuah pukulan yang berat bagi gereja, bagi orang-orang percaya hari ini. Di tengah-tengah budaya eksklusif, di tengah-tengah kehidupan kita yang semakin mementingkan diri sendiri, firman Tuhan hadir untuk mempertanyakan, di manakah kasih Tuhan dan kasih kepada sesama kita di dalam gereja Tuhan? Sampai sejauh mana rasa peduli kita terhadap penderitaan orang di sekitar kita? Apakah gereja cukup hadir dan bilang kasihan? Apakah gereja cukup melihat dari jauh, memotret kehidupan yang seperti ini dan kemudian selesai? Tuhan Yesus rindu gereja hadir di tengah-tengah penderitaan orang-orang di sekitar. Ketika Tuhan Yesus menghadirkan orang Samaria, dia rindu pengikut-pengikutnya keluar dari bingkai kenyamanan kita. Kita tidak hanya menolong sesama kita yang ada di dalam gereja, tetapi kita dituntut untuk keluar, mempunyai rasa peduli yang sama, melihat orang lain di luar kita yang menderita seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Tapi kalau mau jujur, banyak kali gereja masih berputar di lingkungan sendiri. Diakonia kita hanya tentang jemaat. Belum ada gereja yang berani, kami mau berdiakonia kepada anak-anak jalanan di masjid. Atau di mana saja. Orang susah di mana saja tanpa melihat di agama apa, dia suku apa. Tetapi gereja mau hadir dan menolong. Hari ini firman Tuhan menolong Papa Mama dan saya sebagai gereja. Kenapa kita harus melakukannya? Kenapa kita harus menjadi orang Samaria zaman sekarang? Yang bersedia membalut luka, menuangkan minyak anggur, perlengkapan pribadinya ia bersedia berikan kepada orang yang susah. Yang bersedia menaikkan orang ini ke atas keledai tunggangannya dan dia sendiri berjalan. Yang membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bahkan dia janji kalau ada biaya perawatan yang lebih nanti beta kembali untuk bayar lagi. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus menceritakan ini kepada saudara dan saya hari ini? Kenapa kita harus
menjadi gereja yang merawat, menemani semua orang yang terluka di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melakukannya bagi kita. Amin. Dia turun dari tahtanya, datang ke dunia ini, membalut luka papa mama dan saya karena dosa. Dia mau menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk merawat kehidupan papa mama dan saya supaya bisa tetap terhubung dengan Allah. Kita melakukan ini karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu merawat kehidupan kita. Sehingga sebagai tanda terima kasih kita, mari kita melihat keadaan di sekitar kita. Mari kita menjadi gereja, menjadi tubuh Kristus yang tersebar di mana-mana. Dan mulai peka untuk melihat penderitaan orang di sekitar kita. Ketika orang Samaria memberi apa yang dia punya, sebenarnya dia sedang memberi apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kalau demikian papa mama jangan berpikir bahwa aduh ini be punya nih. Tinggal ini sani masa be mesti kasih dia yang susah. Kita semua hanya penata layannya Tuhan. Semua yang ada dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai miliknya yang dia titipkan kepada kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita, jangan tahan aliran berkat itu. Bapak, mama dan saya harus jadi saluran berkat. Kita tidak bisa menjadi laut mati. Laut mati itu tidak ada gunanya. Semua tertumpuk di situ tetapi dia tidak mengalirkan apapun. Sehingga kadar garamnya semakin tinggi. Tidak ada orang, tidak ada binatang, tidak ada apapun yang bisa hidup di situ. Kalau Bapak Mama rindu mencapai hidup kekal, mari kita mulai berdampak dan jadi berkat bagi sesama. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama menyatakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak Allah, yang dikandung daripada Roh Kudus, air dan anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita,
Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami kenal dan sapa di dalam anak Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas anugerah hari baru yang masih Engkau berikan bagi kami dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur atas kesehatan, umur panjang, bahkan kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami dalam kehidupan ini. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati persembahan yang kami sudah berikan, agar biarlah boleh berkenan di depan hadirat-Mu ya Tuhan. Berkenan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami yang banyak, karena hanya dalam anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita bersyafaat. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang tidak hanya menciptakan kami untuk ada di dunia ciptaan-Mu, tetapi yang terus menilai kehidupan kami, merawat, melindungi, dan menolong kami dalam segala keadaan hidup kami. Kami mau bilang terima kasih Tuhan, karena kami masih bisa menikmati anugerah hidup sampai hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang ajaib. Kami mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang baru saja kami lewati dan menuntun kami untuk ada di minggu yang baru. Kami meyakini semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Karena itu menolong kami semua ya Tuhan untuk mengarahkan hati kami penuh dengan ucapan syukur. Mensyukuri setiap pergumulan, setiap keadaan maupun setiap berkat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Karena di tengah-tengah kepelbagaian kehidupan kami, firman-Mu hadir dan mengingatkan kami. Agar kami sungguh-sungguh menjadi gereja yang mau peduli terhadap penderitaan orang di sekitar kami. Dan menghadirkan cahaya Allah lewat kehidupan pribadi kami. Bapa, kami mengakui sebagai umat-Mu, sebagai tubuh Kristus, banyak kali kami terjebak seperti para imam dan orang Lewi untuk memilah siapakah sesama kami. Tetapi hari ini firman-Mu menolong kami untuk punya pandangan yang baru dalam hidup kami. Bahwa siapapun orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami adalah sesama kami, dan kalaupun mereka membutuhkan pertolongan, biarlah kami tergerak oleh belas kasih Tuhan. Karena kami meyakini di mana ada kebaikan, di situ orang bisa melihat cahaya kemuliaan-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat pelayanan Tuhan. Bapa di dalam sorga, Engkau juga memberkati kami semua yang hadir pada saat ini.
Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan teristimewa bersama-sama dengan 17 keluarga yang bersyukur karena hari ulang tahun pernikahan dan 123 anak-anak Tuhan yang bersyukur karena Tuhan menambahkan 1 tahun lagi usia mereka. Terpujilah Tuhan yang terus melakukan kebaikan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah segala sukacita mereka menjadi sempurna. Ketika dalam ucapan syukur kami selalu percaya bahwa semua yang terjadi, kebahagiaan dalam rumah tangga maupun kebahagiaan secara pribadi karena penambahan usia, itu semata-mata karena Tuhan. Mari memberkati kehidupan anak-anak-Mu yang bersyukur pagi hari ini, menolong mereka dalam menjalani tahun anugerah Tuhan yang baru ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk persekutuan yang terjadi pada saat ini. Kami bersyukur boleh ada bersama-sama dengan jemaat Gemit Maranatha di sini. Bersama dengan kor musik Rayon Sion, Tuhan memberkati segala pujian yang dipersembahkan untuk Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang telah menaikkan puji-pujian ini. Biarlah kemuliaan Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Bapa memberkati jemaat Gemit Maranatha Oibufu di sini, para hamba-hamba yang telah Engkau tempatkan untuk ada dalam pelayanan bersama para presbiter dan seluruh jemaat. Biarlah cinta Tuhan menjadi landasan untuk kami ada dalam persekutuan pelayanan ini. Kami memuliakan Tuhan sambil terus mengasihi sesama kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami juga menatang seluruh pergumulan hidup anak-anak-Mu yang tertunduk di hadapan-Mu saat ini, membawa doa-doa pribadi di hadapan Tuhan, membawa sukacita maupun pergumulan hidup dan rencana hidup dalam minggu yang baru ini. Tuhan menyendengkan telinga kasih-Mu, mendengar setiap doa pribadi yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Dan kami meyakini semua hal yang kami bawa kepada Tuhan akan menuntun kami kepada damai sejahtera-Mu. Karena itu tolong kami Tuhan sehingga kami peka dan kami bersyukur untuk setiap jawaban doa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Kami mau menjalani minggu yang baru dan kami mau Tuhan berjalan bersama kami. Karena itu pegang tangan kami ya Bapa, berjalan beriringan dan terus menopang kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami tahu apapun yang kami perbuat berhasil. Karena Tuhan bersama kami. Dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta pelayanan. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka pertukaran pelayan teritori 3, Klasis Kota Kupang Timur, maka pelayan firman yang melayani ibadah hari ini adalah ibadah pertama Pendeta Emeritus Julius Nale dari Jemaat Bethel Maulava, ibadah kedua Pendeta Judith Volabesi dari Jemaat Kaisarea, ibadah ketiga Pendeta Mari Dima Ideriwu dari Jemaat Bethesda Maulava, ibadah keempat, Pendeta Emeritus Tobia Manafeh. Pendeta Amelia Siokain memimpin ibadah di Jemaat Kaisarea pukul 6 pagi. Pendeta Flora Welfart Manafeh memimpin ibadah di Jemaat Bethel Maulava pukul 8 pagi. Pendeta Vivi Siar Balo memimpin ibadah di Jemaat Gloria Kayu Putih pukul 8 pagi. Pendeta Yusuf Nakmova memimpin ibadah di Jemaat Tiberias TDM pukul 5 sore. Pendeta Emeritus Soleman Uliloni memimpin ibadah di Jemaat Lahairoi Tova pukul 5 sore. Pendeta Emeritus S.P. Niti memimpin ibadah di Jemaat Bethesda Maulava pukul 5 sore. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 28 Juni adalah ibadah pertama, Rayon 7, 9, dan 25, ibadah kedua, Rayon 11, 17, dan 26, ibadah ketiga, Rayon 1, 12, dan 27, ibadah keempat, Rayon 2, 5, dan 24.
Paduan suara vokal grup yang akan mengisi pujian pada Minggu 28 Juni adalah ibadah pertama, paduan suara Usinda dan vokal grup El Sora, ibadah kedua, paduan suara Oikonomia dan vokal grup Kaum Bapa Rayon 7, ibadah ketiga, paduan suara pemuda dan vokal grup Elevate, ibadah keempat, paduan suara Narwastu dan vokal grup Kasih. Jemaat Maranatha Bebae Klasi Sabu Timur akan melaksanakan bazar dan lelang pujian pada hari Minggu 5 Juli dari ibadah pertama hingga keempat. UPP PAR memohon dukungan doa dari seluruh jemaat agar kegiatan Retreat PAR di Jemaat Immanuel Oe Punutilong pada tanggal 26 hingga 28 Juni dapat berjalan dengan lancar. Sehubungan dengan kegiatan ini, maka kami meniadakan kegiatan sekolah minggu di pos, kelas remaja senior, dan kelas taruna pada tanggal 28 Juni. Seluruh kegiatan rutin PAR aktif kembali pada Minggu 5 Juli. Pemuda Maranatha akan melaksanakan ibadah gabungan pada hari Kamis 25 Juni pukul 6.30 sore. Pengurus Pemuda Klasis Kota Kupang Timur menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh pendeta dan jemaat Maranatha Oe Bufu yang telah mensukseskan kegiatan donor darah, bazar murah, dan undian berhadiah. Pemuda Jemaat Kota Kupang mengundang pemuda Maranatha untuk berpartisipasi dalam kegiatan Lomba Kidung Rohani sesi 3. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 30 Juni 2026. Pendeta Vivi Siarbalo akan melayani ibadah gabungan perempuan di gereja pada hari Selasa 23 Juni pukul 5 sore. Setelah ibadah, BPRB GSP berkolaborasi dengan pengurus perempuan akan menggelar sosialisasi tentang ancaman dan pencegahan HIV/AIDS bagi perempuan dan ibu rumah tangga serta pendampingan ODHA. Pendeta Amelia Siokain akan melayani ibadah kaum lansia di gereja pada hari Selasa 30 Juni pukul 4 sore. Compassion akan mengadakan kegiatan Kongres Remaja pada tanggal 24 hingga 26 Juni di Jemaat Ebenezer Naimuti. Untuk itu, mohon dukungan orang tua dan setiap peserta membawa perlengkapan yang ditetapkan panitia selama kegiatan berlangsung. 5 pasangan nikah telah mendaftar untuk masuk dalam pernikahan kudus. Saudara Jatmiko Gino Permadi dengan saudari Meisna Dwi Yanti Putri Rambu Anawonda di Rayon 27. Pemberkatan nikah pada hari Senin 22 Juni pukul 12 siang dipimpin oleh Pendeta Yusuf. Saudara Frankie Daniel Peirikas dengan saudari Foni Yuliani Nelsi Sanam di Rayon 20. Penggembalaan pada hari Selasa 23 Juni pukul 10 pagi dipimpin oleh Pendeta Vivi. Ibadah peminangan pada hari Rabu 24 Juni pukul 4 sore dipimpin oleh Pendeta Yusuf. Pemberkatan nikah pada hari Kamis 25 Juni pukul 3 sore. Saudara Aditya Rivaldi Faah dengan saudari Sania Lasmiana di Rayon 7. Penggembalaan pada hari Rabu 1 Juli pukul 10 pagi dipimpin oleh Pendeta Flora. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 3 Juli pukul 1 siang. Diharapkan pasangan nikah dapat menghubungi pendeta guna pengaturan waktu sebelum masuk pada pemberkatan nikah. Saudara Mardianus Leba dengan saudari Febianti Mbolik di Rayon 9. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 26 Juni pukul 10 pagi di Jemaat Niel Webobo, Klasis Kota Kupang. Saudara Jackson Alexander Sali dengan saudari Febriani Natalia Angela Nale di Rayon 3. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 26 Juni pukul 2 siang di Jemaat Lanut Eltari Penfui, Klasis Kota Kupang Timur. Para peserta wajib mengikuti pertemuan perdana katekisasi khusus yang dimulai pada hari Sabtu 27 Juni, pukul 10 pagi di gereja. Gereja membutuhkan seorang security. Batas waktu penerimaan sampai 27 Juni 2026. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Cetak. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita
atas berpulangnya Bapak Kekasih Octavianus Bonat di Rayon 5 pada hari Kamis 18 Juni, pemakaman pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Oma Kekasih Irince Lengguang di Rayon 11 pada hari Jumat 19 Juni 2026. Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang mengadakan Pekan Panutan Pajak Daerah di wilayah Kecamatan Oebobo pada tanggal 23 hingga 26 Juni 2026, pukul 8 pagi hingga 3 sore di kantor Camat Oebobo. SMK Negeri 4 Kupang menerima murid baru secara online tanpa zonasi pada tanggal 24 hingga 26 Juni dan tanggal 1 hingga 2 Juli 2026. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 14 Juni mencapai total 1.773 jemaat, terdiri dari 809 jemaat laki-laki dan 964 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 25, padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 3, padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 10, padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 25, padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 23, dan padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 23. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 13 hingga 19 Juni mencatat, saldo awal ditambah penerimaan Rp134.934.300. Pengeluaran Rp68.979.000. Saldo akhir Rp65.955.300. Penerimaan untuk pembangunan Rp4.888.200. Pengeluaran Rp17.361.500. Saldo akhir pembangunan Rp33.711.308. Sekian Warta Minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya jemput berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah kita di dalam gedung gereja ini segera berakhir. Namun ibadah kita yang sesungguhnya di jalan-jalan kehidupan baru saja dimulai. Melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Tuhan telah meruntuhkan segala tembok eksklusivisme, kemunafikan, dan keegoisan kita. Ingatlah bahwa kedewasaan iman kita tidak diukur dari seberapa banyak kita menghafal firman, melainkan dari seberapa setia kita melakukannya. Dengarlah perintah Yesus Kristus kepadamu hari ini, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah ke tengah-tengah dunia ini, hadirlah, temanilah, dan rawatlah mereka yang terluka, miskin, terpinggirkan, dan menderita tanpa memandang suku, kasta, ataupun golongan. Jadilah sesama manusia yang sejati bagi setiap orang yang di Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau. Cahaya kemuliaan-Nya akan menyinarimu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan.
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati keluar masukmu, baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.